Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Ternyata memulai sesuatu hal yang baru dari beberapa hari, beberapa waktu atau beberapa bulan saya tidak upload video di YouTube karena ada beberapa kendala yang paling utama sih males ya teman-teman ya. Beda tempat, beda cerita, dan beda pula yang dikerjakan. Untuk di cuplikan pertama tadi itu saya berada di kantor atau di tempat kerjaku. Saya adalah karyawan swasta di sebuah koperasi unit desa atau bisa disebut dengan KUD. Untuk tahun-tahun akhir ini ya memang sih KUD itu banyak yang sudah vakum atau sudah mati atau sudah tidak operasional lagi. Tapi alhamdulillah di tempatku kerja itu saya sudah berapa tahun ya, kurang lebih ini tahun ke-15 saya ada di KUD, itu masih tetap jalan ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk KUD di wilayahku itu masih bisa operasional dengan baik. Kalau ada di tempat kerja itu saya yang jelas pakai seragam kerja ya. Yang dikerjakan otomatis ya pekerjaan yang ada di kantor. Terus kalau sudah berada di rumah itu sudah beda lagi baju dinasnya. Baju dinas resmi seorang emak-emak atau ibu rumah tangga yaitu adalah daster. Daster adalah baju ternyaman dan memang itu adalah baju dinas untuk melakukan aktivitas yang memang aktivitas di rumah yang itu suatu kewajiban kalau tidak ada pak suami. Kalau ada pak suami ya bisa minta tolong lah ya teman-teman ya. Jangan terlalu mandiri, nanti terlalu independen, tidak akan tergantung lagi pada pak suami, yaitu yang sangat berbahaya teman-teman ya. Kegiatan di awal atau kegiatan di rumah sore hari setelah saya pulang kerja yang jelas tadi itu saya sudah menyiapkan si kecil untuk berangkat mengaji. Dan setelah mereka berangkat mengaji, si kecil sudah berangkat, itu saya langsung beberes rumah, nyapu-nyapu lah ya yang paling utama biar cepat selesai. Biasanya sih saya dibantu dengan emak, tapi untuk hari ini emak tidak ada di rumah, jadi ya harus saya kerjakan sendiri ya teman-teman ya. Untuk di kursi tadi itu ada boneka yang sudah dicuci, masih belum disimpan di kamar, jadi masih berantakan di situ saja ya. Yang penting sudah bersih gitu aja, sudah aman. Untuk menyapunya itu saya pasti sampai teras rumah saja. Untuk halaman depan atau itu yang di tanah itu masih belum saya sapu karena tidak terlalu kotor. Biasanya sih emak untuk pagi hari ya teman-teman ya. Kalau rumah di desa itu sudah otomatis banyak tanaman seperti ini. Ya tidak semuanya sih teman-teman, tergantung orangnya suka apa tidak dengan tanaman. After menyapu atau setelah menyapu lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu mencuci piring yang ada di wastafel cuci piring biar tidak tidak terlalu menumpuk lah ya. Kalau menumpuk itu ya capek. Sebenarnya kegiatan ibu rumah tangga ya itu saja ya teman-teman ya, cuma berulang pagi siang malam itu biasanya berulang. Apalagi yang namanya cuci piring itu ya setelah makan ya pasti ada lah ya teman-teman ya cucian. Kalau pagi itu saya kadang itu tidak bisa sampai tidak sempat cuci piring, itu biasanya yang cuci piring itu emak, karena kan kalau pagi pasti menyiapkan si kecil mau sekolah. Terus saya juga seorang ibu rumah tangga yang bekerja, jadi ya mulai bangun tidur subuh itu sudah beraktivitas di dapur, mulai dari memasak, terus menyiapkan segala hal. Kalau yang paling sepaneng atau paling bingung itu kalau lupa belum menyetrika baju seragam buat kerja, buat sekolah, itulah yang paling riweh ya teman-teman ya. Ya memang sih seharusnya harus dipersiapkan terlebih dahulu di waktu hari libur atau hari Minggu itu harus nyetrika. Tapi kemarin hari Minggu kemarin itu saya ada acara ke rumah teman atau pertemuan arisan tiap bulan ya teman-teman ya. Jadi saya tidak tidak bisa menyetrika karena sudah ada aktivitas di luar rumah itu sudah capek. Jadi ya ternyata keteteran juga ya kalau tidak dipersiapkan dari awal atau terlebih dahulu. Untuk mencucinya ini sudah selesai, cuci piringnya itu sudah selesai. Jadi ini untuk wastafel cuci piring itu saya gosok pakai itulah yang kawat itulah ya teman-teman ya, karena kalau pakai sikat yang kawat itu tidak berlendir atau tidak berlumut lah ya, jadi kayak keset gitulah teman-teman.
Sekarang di daerahku itu sudah musim hujan, tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Musim hujan seperti ini, hujannya sudah deras, terus ada petirnya juga, tidak ada serapan untuk masuk ke sumur ya teman-teman ya. Di daerahku atau di sekitar rumah itu banyak sekali sumur atau apa ya, sumber mata air yang ada di rumah-rumah orang itu, sumurnya itu pada mati semua, tidak ada airnya. Jadi di daerahku sekarang sudah hampir 1 tahunan itu mengalami kekeringan. Tapi alhamdulillah untuk sumur di rumahku atau air di rumah yang digunakan itu masih bisa jalan atau masih ada airnya. Jadi tidak begitu kebingungan. Ya kadang sih ada kendala kayak pompa airnya itu yang rusak, terus ada kadang itu kayak apa ya, di dalam sumurnya itu kayak berlendir atau berlumut, itu yang bisa menyumbat pompa air itu ya memang harus ada pembenahan ya teman-teman ya. Itu sudah saya lakukan atau saya sudah mengalami, itu sudah saya bereskan. Jadi alhamdulillah untuk air di rumahku itu masih bisa berjalan. Tapi untuk tetanggaku itu masih banyak sekali loh teman-teman yang kekeringan. Ya untungnya saja kemarin tuh ada orang baik yang bisa membuatkan atau apa ya, membuat tindakan untuk membuat pompa air atau PDAM umum. Jadi ya mereka terbantu dari itu. Semoga saja kekeringan di daerahku itu segera teratasi dan mata air sumbernya yang ada di sumur-sumur itu semoga cepat keluar ya gitu ya teman-teman ya, amin. Untuk kegiatan berikutnya ya teman-teman, setelah saya mencuci piring, terus itu saya tadi juga masak air karena tidak punya air putih untuk minum ya teman-teman ya. Masih ada sih, tapi kalau telat itu kan gak enak ya. Di rumahku itu pakai air biasa, tidak pakai air galon karena kurang cocok lah ya. Kalau pakai air galon itu kayak pilek gitu lah ya teman-teman. Untuk kegiatan yang sehabis itu sih saya langsung membersihkan kamar mandi. Mumpung si kecil juga tidak ada, jadi saya bisa leluasa untuk membersihkan kamar mandi. Untuk kamar mandi di rumahku itu ada 2 pintu, yang satu untuk WC, yang satunya untuk mandi ya teman-teman ya. Karena kalau dibedakan seperti ini itu memudahkan atau apa ya, biasanya kan kalau saya mandi atau Pak suaminya mandi itu kalau ada orang anggota keluarga yang kebelet mau buang air besar itu kan, kalau jadi satu ruangan kan masih menunggu ya teman-teman ya. Jadi saya inisiatif pas waktu pembuatan kamar mandi itu saya buat 2 pintu seperti ini biar nggak gantian gitu lah ya teman-teman ya, nggak antri. Lantainya itu saya membersihkan, untuk lantainya saya bersihkan seperti ini saja pakai sikat karena biar tidak berlumut ya teman-teman. Sambil nunggu air yang ada di kamar mandi sebelah itu habis ya teman-teman ya. Itu saya buang, bukan saya tidak menghargai atau menyanyiakan air bersih, tidak ya teman-teman ya. Itu sudah kotor banget airnya, cuma apa ya, sejengkal gitulah. Jadi saya langsung saja membersihkan. Memang sengaja sih untuk hari ini tidak saya tambah airnya biar cepat habis atau biar tinggal sedikit, jadi kan tidak terlalu banyak membuang air bersih. Baru kali ini ya di daerah rumahku selama usiaku menginjak 30 berapa ini, 30 lebih lah ya, itu baru kali ini mengalami kekeringan. Padahal dari dulu itu tidak pernah yang namanya kekeringan panjang seperti ini. Ya mungkin dulu itu ya pernah kayak apa ya, sumbernya itu nyusut tapi tidak sampai kering. Tapi kalau sekarang itu ya teman-teman, sampai kering, sampai tidak keluar airnya. Ya semoga saja bisa teratasi ya. Semoga saja apa ya, hujannya makin lebat, terus ada serapan yang masuk ke dalam sumur biar warga atau saudara-saudaraku yang masih bingung air, dikatakanlah bingung air, itu masih ada kegiatan ambil air di pompa air umum gitu loh teman-teman. Itu kan sangat capek ya, saya pernah loh 4 hari seperti itu, rasanya itu badan rasanya capek, apalagi saya itu bekerja ya, jadi kayak kurang istirahat. Semoga saja bisa teratasi ya teman-teman ya. Untuk kamar mandi di WC itu sudah saya bereskan, sudah saya bersihkan, dan sekarang saya mau menyikat di depan kamar mandi. Itu memang sih saya sengaja pas waktu pembangunan itu saya buat ada lahan sedikit lah di depan pintu kamar mandi itu, kurang lebih 1 meteran.
biar kalau pas waktu nyuci sepatu atau nyuci tas itu kan bisa di situ ya teman-teman ya, tidak di dalam kamar mandi. Kalau nyuci tas dan nyuci sepatu kan nggak mungkin pakai mesin cuci ya teman-teman ya, jadi saya akalin seperti ini. Dan biasanya di area sini itu adalah area bermainnya si kecil pas waktu mandi. Kalau si kecil mau mandi itu kan susahnya minta ampun, tapi setelah dia masuk ke kamar mandi atau masuk ke dalam bak itu untuk mandi ya susah untuk selesai. Kalau mau sudah itu marah lah teman-teman, karena sudah keasikan main air. Untuk kegiatan yang terakhir itu memang saya di kamar mandi ini ya teman-teman ya, karena kalau kegiatan di bersih-bersih kamar mandi itu kan sudah pasti ya bajunya itu basah. Jadi untuk membersihkan kamar mandi itu memang saya taruh di paling akhir kegiatan, biar nanti kalau sudah selesai membersihkan kamar mandi ini saya bisa langsung mandi dan ganti baju yang kering. Kalau membersihkan kamar mandi di awal itu kan masih belum nyapu, masih belum cuci piring, itu ya kayak enggak enak ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi ada satu pekerjaan yang saya tinggalkan karena memang sudah capek, yaitu ngepel rumah teman-teman ya. Saya belum membersihkan lantainya karena itu tadi ya. Akhir-akhir ini si kecil itu sering banget bawa temennya pulang ke rumah untuk bermain, atau kadang itu pas waktu mau berangkat les itu temannya juga ikut ke rumah dulu, pulangnya malam habis isya ya, karena memang sudah janjian ya teman-teman ya. Teman terdekat sini sih nggak jauh-jauh juga, tapi itu yang namanya juga anak kecil ya teman-teman ya, makan atau nyemil-nyemil itu mainannya semburat. Semburat itu apa ya, semburat itu berserakan, itu ya pasti ada jejaknya, apalagi musim hujan ya. Kalau dari luar kan kakinya itu basah, meskipun sudah dilap dengan keset itu ya masih saja sih ada bercaknya, bercak kaki gitulah teman-teman. Jadi untuk ngepel rumah itu saya pending besok-besok aja kalau memang badanku sudah tidak terlalu capek dan waktu memang memungkinkan ya. Sekarang saya membersihkan dalamnya, bak mandinya itu saya membersihkan menggunakan cairan biar tidak terlalu capek juga nyikat-nyikat ya teman-teman ya. Kalau menggunakan cairan ini, cairan pembersih kerak lah, itu apa ya, lumutnya atau nggak terlalu cepat berlumut gitu loh teman-teman, karena kan di atasku ini masih pakai atap atau genteng yang transparan biar ada cahaya yang masuk ke kamar mandi. Kalau tidak ada cahaya yang masuk ke kamar mandi, menurutku itu kayak suram gitu loh teman-teman. Saya kurang suka kalau rumah kurang pencahayaannya. Jadi itu karena terlalu banyak cahaya, yang namanya juga air ya teman-teman ya, kena cahaya itu biasanya itu pasti berlumut. Jadi saya untuk membersihkan kamar mandi ini terutama di khusus bak mandinya ini, saya menggunakan cairan pembersih seperti ini biar tidak terlalu cepat atau menghambat tumbuhnya apa itu namanya, tumbuhnya lumut loh teman-teman. Jadi ya enak lah, tidak terlalu capek juga untuk membersihkannya. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan terakhirku karena nanti tidak saya selesaikan pas waktu pengisian airnya. Apa ya, karena saya harus saya harus membetulkan pompa airnya terlebih dahulu. Ini sudah macet, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kok macet juga ya, apa kendala dari air sumurnya atau sanyunya. Sanyu itu adalah pompa air, nggak tahu juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah kegiatan terakhirku. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang memang tidak pantas saya ucapkan, atau ucapan saya itu terlalu berlibet-libet. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya untuk subscribe. Semoga aku bisa konsisten lagi dan semangat lagi untuk membuat video. Saya akhiri dulu ya teman-teman ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.